Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, balik lagi ya. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang rondes, atau kalau di tempat kita atau di Indonesia itu ada kembarannya, yaitu kasti. Kasti sama rondes beda ya, karena di permainan sama lapangannya berbeda. Kali ini kita akan membahas apa sih rondes, sejarahnya seperti apa, gimana cara mainnya, terus contohnya gerakan seperti apa. Mari kita lihat saja. Langsung ke materi. Oke, rondes. Rondes itu olahraga sejarah rondes. Rondes sudah ada sejak lama. Diprediksi permainan ini sudah dimainkan di Inggris sejak zaman Tudor. Hal ini dibuktikan di buku yang berjudul Pocket Pretty, di mana permainan ini disebut permainan dasar-dasar bola oleh John Newby. Namun tahun 1828 terbit edisi kedua dari buku pemilik The Boy oleh William Clark di London. Nah, itulah. Buku tersebut menjelaskan aturan permainan kasti dan deskripsi permainannya dalam bahasa Inggris. Lanjut lagi di tahun 1884, Asosiasi Atletik Gaelic GAA yang bertempat di Irlandia meresmikan aturan permainan ini. Sedangkan di Inggris, aturan permainan ini ditetapkan oleh National Rounders Association atau NRA, yang dibentuk pada tahun 1943 setelah diresmikan di Irlandia tahun 1889. Nah, itu tadi adalah sejarah rondes. Kita akan lanjut ke teknik-teknik dalam bermain rondes. Teknik pertama di dalam rondes adalah memegang bola. Rondes itu ada tiga teknik yang utama, yaitu bagaimana cara memegang bola, terus bagaimana memukul, bagaimana menangkap bola, dan ada juga teknik bagaimana cara lari di base. Jadi nanti kita lanjut saja. Sekarang kita akan membahas tentang teknik memegang bola. Memegang bola ini dalam artian untuk melempar atau memberi umpan ke lawan, atau mematikan lawan dengan lemparan tersebut. Nah, teknik memegang bola merupakan teknik dasar yang harus dikuasai oleh pemain rondes. Penanganan bola yang baik berpengaruh terhadap lemparan yang tepat dan terarah. Makanya ada banyak sekali variasi dalam lemparan. Ada beberapa teknik memegang bola dalam permainan rondes. Nah, ada tiga teknik, yaitu menggunakan 3 jari. Teknik ini biasanya menggunakan jempol, jari telunjuk, sama jari tengah. Bolanya di antaranya. Itu adalah teknik memegang menggunakan 3 jari. Nah, selanjutnya adalah teknik menggunakan 4 jari. Dan seterusnya adalah 5 jari. Untuk penggunaan teknik sendiri, bebas, terserah sesuai kebutuhan kita untuk mematikan lawan, supaya lawan kita itu nanti terkena stop selama 3 kali, atau terkena lemparan yang tidak bisa kita menerima lemparan dari kita yang tidak bisa dia terima selama 3 kali, maka akan diganti permainan atau diganti oleh teman lawannya. Jadi seperti itu, kita mematikan lawan tujuannya. Nah, dari teknik ini kita akan jelaskan satu persatu. Teknik lemparan bola itu ada 3 ya: melambung, mendatar, sama bawah. Untuk melambung itu adalah teknik lemparan yang mengarah ke atas. Jadi tangannya terserah mau pakai 3 jari, 4 jari, atau 5 jari, tapi ayunannya ke atas. Nanti ada contohnya, kita lihat. Lemparan melambung pada pemain rondes digunakan untuk melempar yang jarak jauh. Dalam lemparan ini harus melambungkan bola yang jauh dan tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan tenaga yang besar untuk melempar melambung. Teknik melempar lambung yaitu pegang bola, posisi tangan, ayunkan tangan, habis itu tubuh bertumbuh pada kaki bagian depan. Setelah melempar, ambil awalan melempar dengan posisi tubuh sedikit condong ke depan. Jadi melempar, mengayun ke atas, melambung tersebut. Oke, selanjutnya lemparan datar.
Lemparan datar adalah lempar bola yang arah mendatar dan tepat. Biasanya ini digunakan untuk melempar dari base 1 ke base lainnya, karena butuh kecepatan yang maksimal kalau mendatar ini, dan power untuk melemparnya butuh cukup banyak energi. Teknik melakukan lemparan mendatar yaitu mengayunkan tangan dari belakang ke depan sejajar dengan bahu. Gerakan melempar disertai dengan lecutan pergelangan tangan atau bola melepas bola. Selanjutnya adalah melempar bawah. Melempar bawah atau menyusur tanah adalah lemparan yang arah bolanya menyusur tanah. Lemparan dilakukan dalam keadaan darurat yang biasanya dilakukan secara cepat. Nah, caranya adalah badan dalam posisi membungkuk, kedua kaki sedikit ditekuk, ayunkan tangan dari samping atas ke bawah, dari atas samping ke bawah dilempar. Gerakan lemparan bawah ini disertai dengan lecutan tangan atau melempar bola tersebut. Selanjutnya teknik menangkap. Yang tadi teknik pertama adalah teknik bagaimana cara melempar, dan sekarang adalah teknik menangkap. Teknik menangkap dalam permainan rondes terdiri dari beberapa macam tergantung dari arah datangnya bola. Secara garis besar, datangnya bola dikelompokkan menjadi 3. Yang tadi, atas atau melambung, datar, sama bawah. Nih, tapi dalam cara teknik menangkap itu berbeda. Bukan atas, samping, bawah, melainkan bola datang langsung. Teknik menangkap bola datang langsung bisa dilakukan pemain dengan cara luruskan tangan ke depan atau sedikit ditekuk pada pergelangan siku, glove atau sarung tangan menghadap ke arah datangnya bola. Jadi kalau di rondes itu ada namanya peralatan sarung tangan, itu menghadap ke bolanya, diarahkan ke bola. Sedangkan tangan yang lain di samping glove. Nih, ini tangan, sarung tangan, ininya di samping. Jadi seperti kalau yang anime tahu itu biasanya di Goku itu namanya Kamehameha ya. Oke, kita lanjut aja. Jika bola sudah masuk glove, maka tangan yang lain segera menutup dan mengambil bola yang ada di dalamnya. Habis ketangkap, ambil bola untuk dilakukan lemparan. Biasanya untuk mematikan lawan ketika lari di base. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Teknik menangkap bola yang melambung. Teknik menangkap bola yang melambung yang bisa dilakukan pemain adalah dengan tangkap bola setinggi atau melebihi kepala. Di atas, jadi posisi tangan di atas. Saat menangkap bola, pandangan lurus ke tangan dan menangkap. Jadi pandangan ini sambil melirik bola dan kita melihat tangan posisinya kira-kira pas atau tidak. Jika bola sudah masuk glove, maka tangan yang lain segera menutup agar bola tidak lepas, karena kita posisi di atas ya. Glove itu nanti saya kasih contoh di glove itu, kita searching glove itu seperti apa. Jadi nanti tangannya itu seperti ini, nangkap. Ketika udah ketangkap, langsung tangan satunya untuk mengambil bola. Glove itu bisa di kanan, bisa di kiri, tergantung dia nyamannya untuk menangkap menggunakan tangan apa. Seperti itu. Bola datang bergulir. Teknik yang bisa digunakan pemain ini menangkap bola yang datang bergulir adalah langkah kaki ke depan, tekuk kedua lutut, badan dibungkukkan, tangan yang memakai glove berada di tanah dan menghadap ke arah datangnya bola. Jika bola sudah masuk glove, maka tangan yang lain segera menutup dan mengambil bola. Nah, dari semua teknik menangkap, itu harus sigap setelah bola itu masuk ke glove, tangan yang lain harus segera menutup supaya bola itu tidak jatuh dan mengambil untuk segera di supply ke teman-teman lainnya. Karena untuk biasanya itu disuplai ke base untuk mematikan pergerakan lawan. Selanjutnya, untuk yang terakhir, teknik dasar yaitu teknik memukul. Dengan pukulan yang baik, semua tim hampir bisa pastikan bakal menguasai permainan. Nah, nih. Oleh sebab itu, pemain harus menguasai keterampilan melempar yang benar. Memukul terdiri dari 2 jenis, yaitu pukulan dengan ayunan, swing, dan pukulan tanpa ayunan, bond. Swing itu adalah mengayunkan tongkatnya. Sedangkan bond itu biasanya hanya dibenturkan. Jadi posisi mau memukul, tapi biasanya langsung dirubah, hanya cuman dikenakan doang.
bola itu hanya bergulir di depan. Seperti itu. Swing adalah teknik memukul yang dimulai dengan mengayunkan kayu pemukul. Nah, sedangkan bond adalah pukulan tanpa mengayunkan kayu pemukul, hanya menyentuh kayu pemukul pada bola, hanya disentuhkan saja. Kita akan searching, nanti kita cari-cari. Pukulan bond hanya menggunakan bola mengenai kayu pemukul hingga pantulan bola jatuh di dekat pemukul. Pemukul ini merupakan pukulan yang dilakukan untuk melebihi regu penjaga. Nih, dibaca saja nanti. Bagaimana caranya kita akan lihat secara langsung videonya nanti. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah lapangan rondes. Bentar, mic-nya jatuh. Oke. Oke, kita lanjut. Lapangan rondes seperti ini, segi 5 ya jatuhnya ya. Apa ini, segi 5, kotak tambah segitiga, digabung, intinya gitu. Nah, di dalam rondes nih, kita akan lihat ya. Ini adalah tempat, semisal nih tim A dia yang bagian melempar dan menjaga. Jadi semisal tim A itu melempar, berarti teman-teman lainnya, teman-teman tim A itu menjaga untuk ketika bola dipukul itu siap untuk ditangkap. Nah, untuk tim B itu berarti di catcher ini, yaitu tempat untuk memukul. Jadi siap untuk memukul, arahnya ke dalam sana. Nah, nih dari sini, ini adalah tempat pemukul tim B. Dan setelah memukul, ya, kalau kena pukulannya, dia akan lari ke base 1, base 2, base 3, base 4, dan ke base 5 atau finish. Nah, seperti itu. Jadi dia muter. Nah, makanya tadi kenapa ketika setelah menangkap bola, di tangan lainnya harus segera mengambil bola, yaitu untuk disuplaikan di base-base tersebut. Oke, udah cukup. Itu tadi untuk jenis permainan. Oke, kita coba lihat ya. Untuk sarung tangan rondes. Nih, graph itu seperti ini nih. Nah, ini contohnya seperti ini ya, terus seperti ini, makanya dia terbuka. Jadi setelah menangkap itu harus segera diambil supaya bola itu tidak jatuh. Oke, kita akan lanjut. Mana videonya tadi ya? Oke, kita lihat dulu. Nah, ini nanti contoh-contoh bagaimana cara melakukan lemparan atas, mendatar, sama bawah. Kita lihat dulu videonya. Sekarang saya akan mempraktekkan gerak dasar permainan rondes. Yang saya akan praktekkan sekarang adalah melempar bola. Melempar bola dengan arah melambung, melempar bola dengan arah mendatar, dan melempar bola dengan arah menyusur tanah. Oke? Kita sepertiin aja ya. Oh, nggak usah, udah. Nih, posisi diperhatikan ya nanti untuk pengambilan gambar. Pengambilan gambar itu dari samping. Cara megangnya, silahkan kalian bisa menggunakan 3 jari, 4 jari, atau 5 jari. Tunjukkan di kamera bagaimana cara memegangnya. Lalu posisikan bola di belakang. Sudah itu condongkan. Lakukan selama 2 kali semuanya. Oke. Lurus ke arah sasaran. Kemudian cara melempar, bola dengan sekuat tenaga. nah, diayunkan ke atas. Jadi tangan itu mengayun ke atas. Kita lihat dari samping. Pengambilan gambar besok dari samping ya. Video yang pertama adalah bagaimana cara melempar, memegang dan melempar bola. Nih, pakai 3 jari, pandangan ke depan atau ke sasaran. Posisi seperti ini, tumpuan di belakang, siap mengayun, tangan membentuk huruf L. Nih, ini membentuk huruf L. Lalu ayunkan, lempar. Lakukan 2 kali. Ke atas ya, bukan mendatar, tapi ke atas. Jadi arahnya ke atas, melambung, bukan mendatar. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bola mendatar. Bola mendatar itu bagaimana sih, kita lihat.
pegang. Kalau ini lebih, kalau tadi condong ke belakang, kalau sekarang itu posisinya adalah sejajar nih, badan nih, pundak itu sejajar, nggak terlalu condong ke belakang. Kalau melambung itu condong ke belakang karena ayunannya untuk ke atas. Sedangkan untuk mendatar itu ke belakang jauh nariknya, tapi sejajar baru lempar. Lakukan 2 kali juga ya untuk mendatarnya. Untuk yang tidak punya bola, silahkan untuk bisa modifikasi alat. Bebas menggunakan kertas, yang penting jangan pakai batu ya, nanti kena orang. Oke, ini adalah bagaimana cara melempar bola menyusur tanah. Langsung ayunkan dari atas, ayunkan ke bawah, lalu lurus seperti itu. Pandangan tetap ke sasaran atau ke atas. Oke, sekarang gerakan bagaimana cara menangkap bola. Nah, ini sekarang melambung ya, yang melambungkan. 1. Berdiri tegak dan perhatikan arah datangnya bola. 2. Semua jari-jari tangan dibuka dan ditekuk sedikit sampai membentuk setengah lingkaran. 3. Rapatkan kedua pergelangan tangan sehingga membentuk. Ini kalau nggak pakai sarung tangan ya. Kalau pakai sarung tangan biasanya ini lebih di atas dan ini di bawah untuk menyeimbangkan. 5. Setelah bola mendekat, arahkan kedua telapak Hampiri tangan bolanya. ke atas, kemudian tangkap dan tarik bola. Tangan di atas, karena bola melambung otomatis bola dari atas, tangannya diarahkan ke atas untuk menangkap. Kamu bisa menangkap bola melambung dengan benar. Nih contoh gerakannya seperti ini. Nah, jadi nanti lakukan 2 kali juga, arahnya ke atas. Oke, cukup. Sekarang bola mendatar, bagaimana sih cara menangkap bola mendatar? Arah datangnya ke tengah lingkaran. 3. Rapatkan kedua pergelangan Tetap tangan posisi sama, sehingga posisi membentuk start itu sama seperti ya, kantong. dari bawah. Nggak mungkin dong kalau mau lempar atas kamu gini terus Kaki bergerak ya. melangkah Jadi tetap posisi biasa, persiapan ngambil. Ketika bola datang kita hampirin ke atas. Kalau atas, kalau datar ambil. ke depan. Nah kalau bawah tinggal siap-siap dari bawah. Yang pakai glove atau sarung tangan, kalau yang bawah ya itu dari bawah seperti itu. Kita lihat aja. Nah, ambil, dihampirin, jangan menunggu. Kalau menunggu biasanya bola tersebut bisa lepas dari sarung tangan ya. Jadi kita hampirin bola tersebut. Nah, diambil. Ambil. Menangkap bola Seperti metik bawah mangga atau tetangga. menyusuri tanah dengan 2 tangan. Nah, ini beda nih. Cara Kalau menangkap bola di tanah itu beda ya. atau menyusuri tanah adalah sebagai berikut. 1. Badan membungkuk. Kuda-kuda tetap dan posisi kedua siap, kaki badan dibuka dipungkukan sejajar karena atau bola itu di selebar bawah. bahu. Kedua, jika memulai dengan posisi jongkok, salah satu lutut menempel di lantai. Nah, Ketiga, kedua salah satu tangan ditekuk untuk membentuk posisi setengah supaya tangan lingkaran bisa di dan tanah. ke bawah menunggu datangnya bola. Kalau pakai sarung tangan, salah satu tangan yang menggunakan sarung tangan itu di tanah untuk menerima bola atau menerima bola mengalir ya. Jadi seperti ini nih. Kalau pakai sarung tangan, cuman kalau nggak pakai sarung tangan, dua-duanya Nah, itulah cara diambil, menangkap bola dapat, bawah langsung diarahkan ke atas supaya bola ini tidak jatuh. Oke, sekarang lanjut untuk bagaimana cara memukul bola. Bagaimana cara memegang alat atau kayu pemukul dalam bola rondes. Dilihat posisinya. Tuh, kuda-kuda buka kaki selebar bahu, nggak usah lebar-lebar ya, takutnya nanti celananya sobek kelihatan. Lanjut saja. Pandangan ke lawan yang sedang mau memukul. Jadi pandangan mau memukul, tapi posisi tongkat di depan kita. Jadi di depan, pandangannya ke samping, mau lihat ke arah. Tarik ke belakang untuk siap memukul. Ketika bola datang, pukul. Cara pegangannya ingat ya, rapat seperti ini.
Ini pakai teknik swing atau ayunan. Ini contoh. Itu adalah teknik swing. Kita lihat. Nah, ini swing. Arahannya bebas, mau dia taruh di mana. Ini lagi, contoh lagi, ini yang arah ke mendatar. Nah, pukulan untuk mengarah ke datar, itu ada caranya. Oke. Itu tadi adalah contoh-contoh bagaimana cara melempar, menangkap, dan memukul. Nah, besok silahkan kalian bikin video masing-masing 2 kali gerakan contohnya. Untuk melempar berarti 3 teknik ya, atas, mendatar, sama bawah. Terus menangkap sama atas, mendatar, sama bawah, masing-masing 2 semuanya. Terus yang terakhir adalah memukul. Memukul itu sekali aja, silahkan mau pakai yang pukulan yang mengarah ke atas, ke tengah atau ke bawah, tapi dilakukan sebanyak 2 kali. Nanti digabung-gabung semua jadi 1. Terus yang terakhir ini belum ada videonya adalah bagaimana cara memukul dengan cara bond. Bond itu adalah, jadi ketika kalian mau memukul, posisi hampir sama kayak swing. Cuman kalau bond itu ketika bola datang, ya, ketika bola datang, tangan, salah satu tangan megang yang di bawah, salah satu tangannya megang yang atas. Jadi kedua tangan tetap memegang alat pemukul, dan ketika bola datang hanya dibenturkan, tak, gitu. Jadi oke, saya cari contoh dulu. Pakai alat dapur dah. Oke, kita lanjut ya. Untuk bond sendiri, kalau swing itu kan seperti ini nih. Swing itu seperti ini, diayunkan ketika memukul. Sedangkan bond posisi tetap sama, tapi ketika bola datang ini langsung pegang, set, tek, gini doang, dikenain antara. Jadi dipegang, tek, gitu, bolanya jatuh ke bawah, baru tongkat pemukulnya dilempar, kita lari. Itu namanya bond, hanya menyentuhkan bola. Sedangkan swing itu adalah memukul sejauh mungkin sampai keluar lapangan. Ketika keluar lapangan, poin buat kamu yang memukul. Jadi bebas karena bola di luar, out. Kamu bisa jalan tuh dari B1, 2, 3, 4, 5, mau jalan ngesot juga bisa. Yang penting sudah poin, istilahnya seperti itu. Nah, itu tadi. Untuk terakhir kita lanjut ke Word. Oke, lihat di ini. Tugasnya berarti untuk yang pertama, bagaimana cara memegang bola dan melempar bola. Melambung, mendatar, menyusur tanah. Masing-masing 2 kali ya, masing-masing 2 kali dicontohkannya. Yang kedua, bagaimana cara menangkap bola. Sama, kita copy aja. Melambung, mendatar, sama menyusur tanah. Yang terakhir, bagaimana cara memukul bola. Gunakan masing-masing, silahkan untuk yang swing, lemparan ke atas ya, atau tengah atau bawah bebas. Itu swing dan bond. Oke, salah, bond. Oke. Nah, untuk pemukulannya adalah bagaimana cara memukul swing dan bond. Masing-masing sekali aja nggak apa-apa. Kalau 2 kali lebih baik. Nah, nanti digabung jadi 1, jadi video, dikumpulkan. Oke, itu saja dari saya. Semoga sedikit membantu menjelaskan bagaimana sih cara melakukan rondes, atau sedikit mengetahui apa sih rondes, sejarahnya seperti apa, kok bisa dinamakan rondes, bagaimana, dan sebagainya.
Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam dari saya, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.